Yo, what's up guys, welcome back to my channel Uti Mirza Kaiza. Oke guys, sebelumnya gua mau mengucapkan terima kasih buat kalian para subscriber gua yang udah mengirimkan pesan lewat DM Instagram. Jadi rata-rata banyak subscriber gua yang ngirim DM ke Instagram yang menanyakan masalah teknis dari video-video yang pernah gua buat. Nah, memang gua nggak bisa balas satu persatu ya karena yang masuk itu banyak banget, dan juga ada beberapa yang udah gua balas, dan yang belum gua balas itu bukan karena gua sombong atau kayak gimana ya bro ya. Jadi rata-rata pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan oleh sebelumnya gitu. Jadi gua kalau mau balas itu agak gimana ya, maksudnya oh pertanyaan kok ini aja. Oh mungkin itu bisa juga jadi evaluasi gua bahwa oh mungkin banyak viewers gue yang belum mengerti di bagian ini. Nah makanya gue mau bikin khusus konten ini. Jadi gue mau balas semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang DM Instagram ke gua gitu. Nah, jadi gue ini bakal menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang banyak ditanyakan oleh para viewers gua gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertamanya ya. Ini dari Fajl Maulad AAD lah gitu lah ya, Fajl Maulad. Sulit ya. Dia menanyakan bahwa Bang mau nanya lebih bagus kalau mau live stream di Cube TV, Nimo TV atau Gamely. Oke, jadi begini ya. Gua pernah bikin konten tentang masalah aplikasi live streaming yaitu Nimo, Gamely sama Cube TV. Dan gua pribadi pun gua pernah live streaming di 3 aplikasi tersebut gitu ya. Ditambah mungkin dengan yang baru-baru sekarang tuh Facebook yang dia memiliki notabene gaji yang besar. Oke. Ini tipsnya buat kalian yang pengen memilih aplikasi live streaming untuk dijadikan jenjang karir kalian, batu loncatan kalian. Kalau kita umpamakan seperti ini, ada 2 aplikasi, aplikasi A dan aplikasi B. Si aplikasi A menawarkan gaji $50 1 bulan. Aplikasi B menawarkan gaji $30. Tetapi si aplikasi A ini persyaratannya kalian harus live streaming selama 20 hari. Sekali live streaming kalian harus 3 jam. Kalau misalkan kalian bolos itu ada denda, ada penalti. Nah, si aplikasi bergaji $30, tetapi kalian harus live streaming hanya 2 jam dan kalian selama 20 hari. Dan selama 20 hari, rata-rata memang 20 hari ya kewajibannya. Cuman dia tidak ada penalti kalau misalkan kalian tidak live streaming, misalkan hanya 19 hari. Nah, sebaiknya pilih yang mana sih? Yang pertama, jangan pernah melihat dari nominal besar atau kecil atau besarnya. Yang paling pasti memang yaitu mau gimana kalau kalian live streaming di aplikasi itu memang harus dibayar sama si pihak aplikasinya. Cuma jangan melihat dari nominalnya gara-gara si aplikasi A $50, aplikasi B $30, ya udah gua pilih A. Tetapi kalian lihat dulu penalti yang dikasih, waktunya apakah kalian merasa bisa nyaman. Oke, sebulan pertama kalian bisa nyaman, 2 bulan, 3 bulan, apalagi 4 bulan, kalian kan merasa yang namanya jenuh dan itu membuat kalian tidak konsisten nanti di live streamingnya. Nah, saran gue adalah pilih aplikasi yang bisa mengikuti alur kalian gitu, yang bisa mengikuti waktu kalian. Jangan karena melihat nominal ya, gue tekan lagi, jangan melihat dari segi nominal mentang-mentang aplikasi ini lebih besar gajinya, kalian pilih aplikasi itu, tetapi kalian tidak bisa konsisten dengan masalah waktunya. Mau misalkan kalian melihat aplikasi Facebook gaji 15 juta, tapi kalian lihat misalkan, oh, gua ini masih sekolah, gua ini masih kuliah, dan gua masih kerja dan punya tanggung jawab lain, dan gua ditanggung jawabin lagi sama Facebook harus live streaming seberat itu. Apakah kalian merasa terbebani atau enggak? Yaitu bisa jadi pilihan kalian ya, bisa jadi pertimbangan kalian. Oke? Tidak ada aplikasi yang buruk, tidak ada aplikasi yang paling bagus. Yang paling benar adalah itu bisa menyesuaikan dengan kehidupan kalian. Oke? Oke, untuk pertanyaan kedua ada dari Aulia Rafiki ya. Bang, aku udah nonton cara live streaming di YouTube Abang. Jadi boleh nggak Bang gimana ya biar aku bisa jadi kayak Abang, please ajarin ya Bang. Sombong ya, nggak dibalas. Oke, jadi bukannya gua sombong nggak dibalas atau apa. Jadi yang semenjak gua membuat konten YouTube itu yang nge-DM gua tuh sehari itu ya bukannya gua sombong ya, ada sekitar 20 orang, 30 orang, dan kalau gue lagi nge-gym ya, jujur aja kalau gue nge-gym atau gue lagi kerja, gue nggak bisa ngebalasin satu-satu karena memang gue harus fokus. Apalagi gue lagi nge-gym ya, nggak bisa lo ganggu gue nge-gym ya. Oke, jadi fokus ke pertanyaannya. Jadi boleh nggak Bang gimana ya biar aku jadi kayak Abang, please. Jadi gue ya, kamu harus bangun jam setengah 7 pagi, kamu harus nge-gym sampai dengan jam 11 siang. Dari jam 11 siang kamu harus kerja. Kamu harus kerja ngurusin bisnis. Jam 5 kamu harus antarin anak sekolah ngaji.
Jam 6 kamu harus nge-gym lagi, jam 7 kamu harus live streaming, jam 11 kamu bikin video. Itu mau jadi cara Diego, oke? Next. Oke, ada dari Denny Putra. Bang, kenapa ya gajinya cuma $50 padahal udah segitu target? Nah, ini ya untuk yang di Cube TV. Dia ini kirimnya tanggal 16 Desember. Oke, jadi gini bro, untuk Cube TV dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Oktober, itu gaji pokoknya itu hanya $50. Jadi tidak ada lagi yang namanya ranking. Jadi $50 tuh bagi gue memang udah lumayan besar ya. Karena sekarang si Cube TV itu ngelihatnya dari segi si viewers. Jadi kalian dapat viewersnya itu harus 200. Selama 20 hari berturut-turut kalian dapat gaji $50 gitu ya. Dan ini kalau gue lihat dari si data-data si Denny Putra ini, total durasinya 93 jam, acu yang didapatkan 233, dia udah lebih dari cukup ya. Penambahan fansnya 2622, udah bagus banget ini ya, dia prestasinya lumayan bagus juga. Jumlah total silver coin terkumpulnya 1390, gede ya nih, serius ini dia potensinya bagus banget ya. Pemasukan giftnya 1029, total waktu menontonnya 188 orang-orang yang menonton ya. Jumlah share totalnya kecil ya, mungkin karena agak mungkin suka banyak trouble dari si Cube TV-nya. APQ-nya 991, ini bagus banget ya, dia prestasinya bagus banget. Gajinya $50, tapi memang ini harus hanya mendapatkan $50 karena memang Cube TV sudah tidak ada ranking lagi. Jadi sekarang kalian mau yang nontonnya 500, mau yang nontonnya 1000, tetap kalian dapatnya cuman $50. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Putra Nalendra 26. Bang, mau tanya cara memperbaiki kualitas gambar streaming saat di Cube TV gimana ya? Apakah jaringan harus sangat bagus? Jika jaringan sudah bagus, apa otomatis kualitas pas live akan bagus? Maaf bang, masih pemula ini soalnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih udah bertanya untuk Putra Nalendra 26. Untuk live streaming Cube TV kalian menggunakan smartphone, memang itu direkomendasikannya maksimal hanya 640 pixel ya, atau 640p. Kalau misalkan kalian pengen meningkatkan kualitas, gue saranin kalian live streamingnya di komputer. Jadi kalau di komputer tuh kalian bisa di 720p. Tetapi kalau misalkan viewers kalian internetnya kurang bagus dan menonton di kalian di kualitas 720p, tetap aja dia bakal ngerasa nge-lag nonton kalian dan ngerasa nggak nyaman. Jatuhnya kalian bakal putus-putus. Itu pernah terjadi sama gue. Kualitas live streaming gue udah bagus banget ya di 720, tetapi karena ya mungkin di Indonesia ini orang-orang yang nonton juga masih kecil, maksudnya orang-orang anak-anak lah ya, maksudnya gue bisa bilang anak-anak, mereka masih orang-orang kecil, bukan orang kecil, masih anak-anak yang masih kecil, dan mereka yang masih dibatasi oleh kuota, dan mereka harus nonton kalian dengan kualitas 720p itu memakan kuotanya yang sangat besar, makanya dibatasi bandwidth-nya oleh si providernya, makanya bakal jadi patah-patah. Dan tetap aja mau bagaimanapun disaranin paling stabil tuh di 640 demi kenyamanan kalian dan viewers kalian, begitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Vogenshark. Oke, ini dia 2 kali ya. Bang, mau nanya, saya punya halaman dan pengikutnya lumayan banyak, tapi tidak bisa diubah ke pembuat video game. 3 klik tautan switch muncul, halaman tidak tersedia. Program apa? Jadi ini yang Facebook Gaming ya. Mohon bantuannya, informasinya terima kasih, sama tidak bisa ganti nama halaman juga. Untuk ganti halaman di Facebook itu memang tidak bisa instan dalam waktu 1 jam, 2 jam, dia harus menunggu persetujuan kurang lebih 3 kali 24 jam. Jadi kalian coba diajukan dulu untuk si menggantian nama halamannya, baru itu bisa di approve. Apalagi kalau misalkan halamannya sudah lebih dari 1000 orang yang nge-like, itu mungkin agak lebih lama lagi seperti itu, karena takutnya sudah banyak jual beli akun Facebook fanpage gitu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, Facebook sekarang meneliti dulu nih orang ganti nama, ganti channel, ganti nama channel si fanpage-nya itu alasannya seperti apa. Jadi kasih kalian alasan yang relevan seperti itu biar bisa diterima oleh si Facebook Gaming-nya, seperti itu guys. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Wahyu Mardani 1210. Bang, mau nanya nih, kan saya abis nonton video abang di YouTube tentang cara mendapatkan uang dari Cube TV. Apa kita harus daftar dulu agensi baru bisa dibayar? Agensi dibuka tanggal 25, Bang Mirza pakai gitu. Oke, di sini ada 2 pertanyaan yang sama ya, tentang cara masuk ke agensi. Jadi untuk di Cube TV, Nimo dan Gamely itu memang ada agensi khusus yang menampung para gaming streamer untuk nggak tahu lah ya itu apakah ada potongan komisi atau enggak. Cuman gue memang tidak masuk agensi untuk di aplikasi live streaming itu. Dan itu tidak diwajibkan kalian masuk agensi. Jadi agensi ini trennya dari zaman Bigo dulu. Jadi Bigo banyak cewek-cewek yang cantik kayak gitu. Jadi gue bisa ngebuka agensi, nama agensi gue misalkan Mirza Cabul ya. Soalnya banyaknya itu dulu cewek-cewek cantik kan. Oke, gue buka agensi Mirza Cabul, gue rekrut kalian-kalian semua.
buat gua distribusikan biar gua sebarkan kalian di para aplikasi-aplikasi live streaming. Nanti kalau misalkan gaji itu gajinya dikasih ke gua, dari gua kasih kalian, jadi ada potongan sekitar berapa dolar ya. Kalau zaman di Bigo sih kurang, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian langsung bisa aja, cuman kelebihan dan kekurangannya ada. Kalau kalian solo tanpa agensi, kalian nggak ada yang ngebantuin nonton kalian. Kalau kalian masuk agensi, itu ada yang ngebantuin teman-teman agensi kalian nonton kalian, itu kelebihannya. Dan solidaritasnya lebih bagus agensi. Cuman ya untuk masalah potongan kayak gimana sih gua nggak tahu ya, karena gua tuh nggak bisa masuk ke suatu komunitas yang cuman hanya untuk mencari keuntungan gitu bro. Jadi gua tuh hanya masuk ke komunitas yang bener-bener gua pengen jadikan itu seorang teman, seorang yang natural tanpa ada ikatan bisnis. Jadi memang gua tuh paling enggak banget kalau berurusan bisnis dengan yang namanya teman-teman. Makanya gua kurang serk kalau gua harus masuk ke agensi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya juga dari EGDBE24. Ini juga gue sering lihat ya, dia viewers gue juga nih di ini ya. Bang, mau tanya, minta solusi dong tentang OBS yang black screen. Soalnya saya masih bingung, baru pertama pakai Proxy AMD. Terima kasih. Oke, ini black screen ini populer banget di kalangan pengguna OBS, termasuk gue waktu pertama pun black screen. Alternatifnya kalian kamu bisa coba di ini ya, kalau nggak di game capture, kamu di kalau nggak milihnya di game capture, itu di screen capture. Dan juga pilih si aplikasi itu untuk rendering melalui VGA. Jangan rendering melalui si NX264. Jadi kalau pakai ngerenderingnya si VGA-nya. Dan untuk black screen ini juga gua pasti bakalan bikin kontennya, karena ini memang masalah serius. Banyak orang-orang yang berhenti menggunakan OBS karena merasa black screen. Gua pun sampai install ulang berapa kali waktu pertama kali gua pakai OBS, gua sampai install ulang di format komputer gua, karena gua takutnya dari kesalahan si Windows-nya atau kayak gimana, dan ternyata bukan, ini memang murni kesalahan dari si OBS-nya. Makanya gua nanti mau bikin konten khusus untuk yang solve dari si black screen. Oke, tinggal ditunggu aja ya Ejia. Thank you udah nanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muzi Az. Bang, aku boleh tanya? Boleh. Bang, peraturan Nimo TV itu sebulan harus live 20 hari atau 20 hari harus live tanpa bolong? Peraturan live 20 hari itu contohnya begini, live itu kan total bulan itu adalah 30 hari ya. Sebuah aplikasi live streaming itu menghitung adalah 30 hari. Kalian dari 30 hari itu diwajibkan live 20 hari. Jadi contohnya gua mau Senin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu nggak live. Terus tanggal 28, 29, 30 itu gua nggak live. Jadi udah 6 hari gua bolong live. Jadi gua live totalnya adalah 24 hari. Nah, itu begitulah peraturannya. Jadi kalau misalkan dari waktu 30 hari, kalian wajib itu 20 hari. Berarti kalian boleh istirahat selama 10 hari dalam waktu 1 bulan. Seperti itu bro ya. Bang, dijawab dong. Udah, ini gua jawab ya. Selanjutnya dari David Channel 5. Bang, paling enak sekarang live di mana ya bang? Live streaming game paling enak. Nah, kalau yang udah gua jawab ya, untuk yang paling enak tinggal lo menyesuaikan dengan masalah waktu lo sendiri. Penyesuaikan. Gua udah bikin, oh ya di Nimo kayak gini, di Gamely kayak gini, di Cube kayak gini, Facebook kayak gini ya. Untuk 4 aplikasi live streaming yang sekarang lagi populer itu ya. Tinggal kalian pilih aja waktu yang menyesuaikan dengan kalian sendiri. Jangan ngerasa nanti kalian jenuh sendiri di waktu 2 bulan, 3 bulan. Sebulan pertama pasti oke lah. Tapi udah 2 bulan, 3 bulan, kalian tinggal rasakan sendiri aja kayak gimana ya. Selanjutnya dari Rahmat Faisal. Bang, aku live stream lewat OBS Studio. Awal live lancar, udah berjalan sejam. Mulai patah-patah, kata viewersku. Yang itu tuh ya, kosakatanya gue benerin ya. Bang, aku live stream lewat OBS Studio. Awal live lancar, udah berjalan sejam lebih, mulai patah-patah kata viewersku. Itu masalahnya dari aplikasi mirroringku, apa setting OBS-nya. Kalau sinyal nggak masalah, udah aman. Aku live-nya lewat notebook Asus, makasih bang. Ada 2 kemungkinan ya kalau untuk yang patah-patah gini, untuk di notebook, apalagi notebook ya. Yang pertama dari koneksi internet, udah pasti ya, itu mungkin ya, kemungkinan besar dari koneksi internet. Yang kedua, kalau misalkan kalian live di notebook, itu mungkin ada yang namanya panas. Karena pada dasarnya ini notebook kayak gini tuh, apalagi kalau misalnya notebooknya udah lama, itu pasti bakal debu masuk ke sini ya, dan dia bakal menghambat si kipas di prosesornya atau si VGA-nya, dan itu ngebuat si laptop itu panas, dan dia ngebuat si aplikasi yang apalagi itu aplikasi Cube TV itu
Itu kan menggunakan grafik ya, grafiknya lumayan tinggi, jadi dia bisa patah-patah, bisa ngerasa nge-lag di situ. Seperti itu ya, semoga terjawab. Thank you Rahmat. Selanjutnya dari Bagus Gundol, Bang, buat dapetin match di Cube TV harus live streaming 2 jam ya. Sekarang 3 jam bro. Ingat ya, Cube TV sekarang itu live stream 3 jam. Dan itu harus viewersnya di atas 200 baru dapat. Kalau misalkan di bawah itu nggak dapat ya. Selanjutnya dari Ekik, Bang, saya streamer newbie di Nimo. Saya mau tanya gimana cara ngatasin suara game tetap nyala walaupun pakai headset. Terus butuh berapa Mbps buat stream di 72p? Saya serius Bang, makasih, semoga dijawab. Oke. Untuk ini ya, untuk streamer di Nimo, cara mengatasi suara game tetap nyala walaupun pakai headset ini maksudnya dia untuk yang konflik si PUBG. Jadi biasanya untuk konflik PUBG ini kalau misalkan dia pakai handphone, dia tuh pada saat dia menyalakan voice chat, orang-orang nggak akan ngedenger dia ngobrol sama viewers, mungkin ya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia matikan viewsnya baru dia kedengar sama situ. Itu kalau misalkan kalian live stream di handphone, kendalanya untuk live stream PUBG memang seperti itu. Jadi kalian harus bisa memilih antara kalian voice chat dengan squad atau voice chat dengan si viewers kalian di live streaming, di aplikasi live streaming, atau kalian bisa mengakali menggunakan Discord untuk teman-teman squad kalian di PUBG Mobile, seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Khaidir underscore, Bang, tolong rekomendasi HP yang bisa rekam chat voice. Bang, tolong rekomendasi HP yang bisa rekam chat voice PUBG dong. Ya, gue pernah rekomendasikan buat handphonenya adalah dijauh dari Samsung dan Xiaomi ya. Oke. Dua handphone itu bisa, dan mungkin sekarang mungkin ada Pocophone. Ada Pocophone ya, Pocophone entah Pocophone itu gue nyebutnya, itu katanya bisa juga. Dan tapi tetap segimanapun begitu voice chat itu pasti bakal ada yang namanya konflik. Mau itu Samsung, gue pun juga Samsung yang menggunakan setting juga ternyata masih ada konflik, makanya gue belum bikin sampai sekarang pun ternyata masih ada konflik. Begitu kan nyalain voice chat untuk direkam di komputer nih, itu masih ada konflik. Lebih enaknya menggunakan hardware tambahan seperti gue si Escape 261M itu, oke? Dan tetap live streamingnya lebih enak di komputer ya, di handphone. Lalu dari Bifang Hart, Bang, OBS gua kok nggak ada suara masuk. OBS-nya dia nggak ada suara masuk. Tolong coba kamu cek di desktop audionya. Jadi misalnya gini, kalau misalkan kalian di komputer nih, kalian colokin sound card, dan itu akan ada terdeteksi 2 sound audio di OBS-nya, yaitu sound bawaan dari si laptopnya dan sound card yang kalian colokin. Begitu di desktop audio di OBS-nya, kalian cek dulu apakah si itunya dia connect ke ini defaultnya itu ke si komputernya atau ke si sound card-nya. Jadi dicek di masalah situnya aja kok ya. Atau mungkin memang sound card kamunya yang bermasalah, coba kamu ganti dengan sound card eksternal ya. Kalau misalkan sound card internalnya bermasalah, ganti dengan sound card eksternal. Atau mungkin di sini kan kurang jelas ya, OBS-nya nggak ada suara yang masukin, maksudnya suara apa, suara game, apakah suara game, apakah suara elunya mic-nya atau kayak gimana, jadi kurang jelas seperti itu ya. Dari New Demian, Bang, mau nanya kalau HP Asus Record PUBG suara internal sama eksternal pakai jack di YouTube, Abang bisa nggak? Ini kan solo, tapi kalau buat tim bisa nggak ya? Nah, yang pernah gua bikin yang cara merekam audio internal menggunakan splitter itu untuk internal game bisa. Hampir semua handphone bisa. Kayak nggak bisa gue nggak ngerti itu dia dari apanya ya. Ini yang penting banget. Banyak yang wah gue udah beli mahal-mahal tapi nggak berjalan. Wah itulah bahasanya keluar ya. Mungkin yang salah dari kabel kalian, atau mungkin dari settingan kalian, atau gimana. Gue udah coba di 3 handphone, Samsung, Vivo, sama satu lagi itu Xiaomi, itu bisa. Xiaomi mungkin dan Samsung mungkin wajar ya. Tapi gue coba di handphone Vivo-nya yang nggak terlalu high-end banget lah ya, handphone yang Vivo yang 2 jutaan, itu work 100% bisa. Dan gue juga mungkin nggak harus membuktikannya secara konyol lah gitu ya, itu pasti work. Yang nge-work coba kalian cek lagi dari segi kekabelannya, terus juga kalian mungkin itu rusak dari si kabelnya ataupun settingan kalian nggak benar. Soalnya di situ ada, gua waktu itu pernah beli di toko listrik, gua minta splitter yang pemisah antara jack audio dengan jack audio dan headset. Ternyata dikasih yang splitter double yang bisa mendengarkan headset 2. Nah di situ hati-hatinya. Jadi kalian pastikan dulu splitter yang digunakannya adalah pemisah antara headset dan si mic ya. Jangan yang splitter yang bisa ngedengerin 2 headset atau male to 2 female. Jangan sampai ketukar sama yang itu. Begitu ya bro ya. Dan untuk yang itu memang untuk voice chat selalu konflik.
Jadi pertamanya bisa, tapi begitu teman lo ngomong dan lo ngomong berbarengan, beradu voice, ngobrol bareng, itu tiba-tiba suara lo bakalan hilang. Dan itu konfliknya di situ ya, namanya juga buatan manual ya yang hasil pengakalan gitu. Jadi ya mungkin dia gua bisa bilang itu wajar kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan yang kalian pengen perfect banget ya, memang untuk PUBG itu memang masalahnya gila banyak banget dan susah banget ya. Mau pakai CSG pun suaranya juga memang tidak sejernih kita menggunakan emulator. Jadi kalau kalian memang niatnya mau nge-record dan random thing, gue saranin mending kalian pergi ke warnet ataupun kalian install emulator di PC kalian. Gue saranin sih beli kayak gitu ya, daripada kalian repot untuk beli spare parts yang mahal-mahal. Mending lu pergi ke warnet, lu rekam itu di warnet pakai emulator. That's sama aja kok. Sekarang emulator juga udah pada jago orangnya. Siap. Selanjutnya dari Mang Doi Official. Bang Mirza, Bandungnya di mana? Boleh nggak berguru jadi konten kreator sama Bang Mirza khususnya di dunia gaming? Waduh, berguru dah. Saya Mang Doi, Bandungnya saya di daerah Buah Batu ya. Jadi kalau mau main tinggal cari aja lah di Google Mirza Kaisar juga udah ada kok nama toko gua, nama perusahaan juga ada. Boleh berguru jadi konten kreator. Kalau itu berguru terlalu berat ya, gue tuh nggak bisa. Apa maksudnya kata berguru tuh enggak lah. Kalau kita berpartner aja lah bro, kita berpartner, kita berteman, kita sharing-sharing bareng-barengnya gitu kan lebih friendship gitu bro. Halo dari Yulia Fernando. Permisi bang, saya mau nanya boleh nggak? Batawi kan saya udah lama di Cube TV streamer dari bulan 9. Kok nggak dapat gaji ya bang? Nah ini banyak banget ya. Pasti lihat YouTube bang soal Cube TV kok kelihatannya mudah, sedangkan saya rasanya sulit. Apa harus daftar agensi dulu ya buat dapetin gaji pokoknya. Buat dapetin gaji pokoknya saya udah verified tapi nggak pernah dapat gaji dari Cube TV. Bukan masalah verified ya, verified itu tetap meskipun kalian verified sekarang itu streamer-streamer lama di Cube TV itu udah di verify, udah dikasih teknologi semua. Teman tetap kalian 200 viewers wajib. Nggak dapat 200 viewers ya dapat gaji, itu aja sih. Oke, gak usah harus masuk agensi kok. Kalau kamu lebih suka solo ya silahkan solo. Mungkin kalau misalkan kamu masuk agensi, ya bisa ada yang orang yang ngebantuin kamu nonton live streaming kamu lah dari teman-teman si agensinya. Seperti itu ya. Selanjutnya dari Johan Ngandik. Kak, games di Nimo kok tiba-tiba hilang tuh gimana ya? Tolong infonya. Oke, jadi tiap tanggal 30 atau tanggal 1 Nimo itu pasti bakal memotong semua games yang ada di dompet kalian dan dijadikan sebagai dolar. Jadi jangan takut ya kalau misalkan loh gila ini games gua semua hilang. Itu sedang diproses menjadi dolar dan waktunya paling lama 15 harian lah. Jadi sabar ya. Selanjutnya dari Ataya Raffi 77. Bang Nimo TV dapat games akhir bulan atau sesudah live? Sesudah live bang, sesudah ini ya akhir bulan. Jadi setelah masuk kalian udah masuk kualifikasi dan ternyata kalian berhak mendapatkan gaji games, itu langsung otomatis masuk games, kecuali kalau memang dia lagi event seperti di video-video gua kemarin dia lagi event, itu gamesnya langsung masuk di hari itu, cuman memang nggak akan banyak. Selanjutnya dari Awin 3002. Bang Mirza, saya subscribe bang dari Bang Mirza, saya subscribe ya bang, sering nonton video lo juga, thank you ya. Gua mau nanya bang, kalau video gue sering pakai potongan video orang lain, itu pun cuma beberapa detik, dan gue sering nyomot foto Google sembarangan buat thumbnail, sound effect juga sembarangan, apa itu bakal gagal dimonetisasi bang? Soalnya gue dengar bakal gagal dimonet. Mohon jawabannya bang, gue nggak tahu mau nanya siapa lagi. Oke, thank you Awin udah nanya kayak gini ya. Ini juga buat yang lain gini. Untuk potongan yang kurang dari 3 detik dan itu tidak diklaim oleh si pemilik hak ciptanya, itu nggak jadi masalah. Contohnya gini, lo ngambil potongan video gua kurang dari 3 detik hanya untuk dijadikan sebagai footage atau sebagai apa ya, bukan footage ya, sebagai kidding lah. Kayak suka ada yang bercanda, video-video bercanda 3 detik di video-video orang gitu, dan lo ambil 3 detik doang, itu nggak jadi masalah. Kalau lebih dari 3 detik itu baru. Dan kalau misalnya gue ngerasanya gue nggak mau nih video gue diambil, gue ngeklaim video lo nyomot video gue ngeklaim nih ke YouTube bahwa dia nge-copy video gue, baru itu kena copyright seperti itu. Gue juga mau nanya bang, kalau video gue sering potongan video orang, oke, dan lalu foto Google buat di thumbnails. Gini, gue juga banyak thumbnails gue yang mau ngambil dari Google, contohnya kayak thumbnails Call of Duty Black Ops ya, gitu jelas gue ngambil dari si Google itu. Cuman gue modifikasi ulang lagi, jadi contohnya misalnya ini foto si Mobile Legend ataupun game apapun lah itu ya, PUBG atau apa, wallpaper PUBG atau kayak gimana. Cuman di pinggirnya ada foto lo kasih hiasan apa lagi sehingga
si foto yang lo ngambil dari Google itu hanya murni background yang gua rasa itu nggak jadi masalah sih seperti itu ya, karena kecuali kalau ada orangnya itu yang ngeklaim, dan orang yang ngeklaimnya itu harus punya bukti yang kuat, jadi nggak sembarang orang bisa ngeklaim. Jadi kayak misalkan gua ngeklaim karena lo upload video gua, nyomot video gua selama 15 detik atau 1 menit, gua ngeklaim dan YouTube ngelihat, oh, ini bener nggak video dari lo, videonya yang mana, yang ini baru. Kalau misalkan dia hanya pura-pura klaim, ya mungkin dia nggak akan didengar sama Google juga ya. Terus untuk masalah monetisasi, kayaknya nggak jadi masalah ya kalau misalkan tadi lo mengikuti cara gua gitu. Soalnya pada saat waktu gua awal monetisasi pun gua merasakan keraguan yang sama seperti lo di saat ini. Jadi gua tuh pernah ngambil soundtrack dari ini. Nah, kalau untuk pengambilan lagu, kalian gampang banget, tinggal kalian cari di Google free song no copyright atau no copyright song for YouTuber. Itu bakal banyak banget lagu-lagu yang tidak akan diklaim oleh si milik, dan itu kalian bisa sama-sama untung ya, sama-sama untung antara si pencipta lagu dan kamu bisa sama untung. Pencipta lagu dapat viewers, lo dapat bisa menggunakan lagunya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Rival dan Gaming 97. Bang, saya mau tanya gimana caranya ganti nomor HP di Cube TV kalau nomor kita yang awal itu hilang atau keblokir, Bang? Udah coba, Bang, soalnya saya mau ganti nomor HP, soalnya nomor yang lama udah nggak aktif. Lo bisa loginnya di Cube TV-nya lewat PC ya. Lewat PC, settingnya lewat di PC gitu. Gitu doang kok, nggak susah banget ya untuk ganti nomornya. Kalau lewat handphone sih kayaknya kalau nggak di handphone ya bisa sih di handphone, tapi kalian masuknya di browser, dan di browser itu kalian centang minta situs desktop, baru bisa ganti nomor di PC-nya, seperti itu ya. Selanjutnya dari Vicky Ahmad. Kak boleh nggak aku diajari jadi streamer Facebook Gaming? Tanggal berapa ya kita untuk jadi Facebook Gaming yang pas daftar untuk Facebook Gaming? Untuk masalah ngajarin sih, gue belum apa ya, skill gue belum nyampe situ lah. Ya, masih banyak streamer yang lebih gigi dari gue, lo bisa searching di YouTube. Cuman gue tuh hanya bisa mencarikan info bahwa ini lo ada pekerjaan di pekerjaan menjadi seorang streamer dan gaji seperti ini, dan gue hanya bisa ngasih info kayak gitu aja. Nah, untuk masalah daftar gue pernah jelasin, daftar untuk di Facebook Live itu idealnya kalian kurang dari tanggal 12 sampai dengan 15. Jadi kalau mau mending kalian tanggal 1 atau tanggal 16 kalian gitu. Pokoknya dari tanggal jeda 12, 13, 14, 15 ya, jangan daftar tanggal segituan lah. Ya, jadi tanggalnya tanggal 1 atau enggak tanggal 18 lah, 18, 19, 20 itu baru oke. Oke, selanjutnya Bang mau tanya. Gua ada lihat YouTube lu yang ngomongin Elgato untuk voice chat di PUBG. Nah, lu bilang Samsung ada aplikasi yang bisa mirroring semuanya, itu aplikasi namanya apa, Bang? Gitu nggak jelas soalnya, thanks Bang. Sorry Bang, gua udah ketemu tadi aplikasinya, gua boleh tanya sedikit. Misalnya kan itu termirroring ke komputer. Terus kalau gua mau rekam videonya itu rekam dari HP atau komputernya, Bang? Dan juga pakai aplikasinya apa, Bang? Yang ngerekamnya itu pakai ya aplikasi namanya, pertamanya aplikasi namanya SideSync itu aplikasi khusus Samsung dari Note 9 ke bawah. Gue pernah pakai di live streaming gue di sebelum video ini, itu yang live streaming Mobile Legends ya. Gue pakai SideSync itu. Cuman tetap untuk PUBG ternyata ada konflik pada saat kita open chat, open mic, di situ masih tetap ada konflik, masih menggunakan kabel AUX. Tapi memang ya nggak serepot kita harus mengeluarkan uang sebanyak membeli Escape ya, masih worth it kan, seperti itu ya. Selanjutnya dari Lukman ya. Salam kenal Bang, saya Lukman dari Surabaya, saya mau berguru menjadi YouTuber sama Abang. Pengen banget ketemu dan ngobrol sama Abang langsung, dan siapa tahu juga bisa mabar sama Abang ikutan bikin konten. Terima kasih ya Lukman ya. Halo, salam kenal juga dari Bandung. Pengen ketemu boleh, nanti kalau gua ke Surabaya boleh nanti kita ketemu ya. Gue juga punya saudara di Surabaya ya, ada saudara gue yang tinggal di Surabaya. Boleh kita nanti ketemu, nanti kita bisa gue nanti mau bikin vlog ya, ketemu sama lu, gimana kita asik-asikan. Oke, nanti tinggal DM aja, oke? Oke, ini mungkin terakhir ya dari VHDYTLH. Ini gimana bacanya? Fahdil ya, itulah ya. Bang, cara live di YouTube Gaming tanpa PC tapi tetap bisa pakai mic sama audio internal bisa nggak, Bang? Nggak bisa. Gue jujur aja mending gue ngomong nggak bisa daripada gue nggak bisa, tapi lo bikin jadi ribet dan butuh banyak kabel di sini, gue mending nggak bisa. Gue rekomendasi mending kalian menggunakan PC. PC itu suatu apa ya? Kalau kalian menjadi seorang koki, itu sebagai spatula kalian. Kalau kalian menjadi seorang pelukis, itu adalah kuas kalian. Kalau kalian seorang tentara, itu adalah senjata kalian. Jadi menurut gua
tolong jika kamu memang bener-bener niat pengen menjadi seorang YouTuber gaming atau live streaming, atau kalian memang main fokus di YouTube, atau kalian pengen mencari uang di internet, laptop, smartphone, kamera itu adalah yang gua rasa yang wajib ya, wajib. Karena percaya nggak percaya itu pasti bakalan balik modal kok. Percaya sama gua ya, itu pasti bakalan balik modal ya. Oke guys, sekian aja ya mungkin gua ngejawab pertanyaannya ini. Nah mungkin konten bisa jadi panjang banget. Gua nggak memotongnya, nggak mengedit terlalu jauh karena ya di sini gue menghargai kalian yang udah nanya sama gue, dan gue memang mengucapkan terima kasih banget. Gue maaf gak bisa ngebalasin satu-satu karena memang sengaja sih gue biar bisa dijadiin konten seperti ini ya, biar kalian pun juga orang-orang yang memiliki kendala yang sama di sini bisa mendapatkan jawabannya. Oke, jadi buat kalian yang pengen ada pertanyaan apapun ya, mau itu pertanyaan tentang masalah teknis seperti ini ataupun masalah pribadi gua, kayaknya enggak, kalau masalah pribadi ya terserah, tapi jangan yang terlalu intim banget lah. Maksudnya jangan, bang lo ukuran itu lo berapa senti ya, kalau kayak gitu enggak akan gua jawab. Nah, maksudnya lo bang, lo nge-gym kayak gue paling seneng kalau lo nanya, bang gimana caranya badan lo kayak gitu. Nah gue paling seneng banget lo bertanya seperti itu. Jadi karena gue tuh mendukung Indonesia berotot, oke? Gue mendukung Indonesia 2019 berotot ya, daripada jadi cempreng atau jadi YouTuber gendut ya, oke? Mending kalian jadi YouTuber berotot, oke? Dan YouTuber metal begitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalian langsung DM aja di Instagram. Kalau misalkan ada pertanyaan dari lo, silahkan kalian tulis di kolom komentar aja di bawah. Dan gue sebisa yang bisa gue jawab, gue pasti bakalan jawab lewat di kolom komentar. Kalau misalkan yang mau lewat di Instagram, mungkin gue bakal bikin konten rutin untuk Q&A seperti ini. Oke guys, thank you banget ya udah nanya-nanya di DM Instagram. Jangan lupa edan karena semua keadaan pada waktunya. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau budiman. See you next video. Bye-bye.